Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita akan belajar lagi dengan matematika. Kemarin kita belajar bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita belajar operasi, apa sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ya, perhatikan. Di sini saya punya contoh ya, ada 800 ditambah 70, kemudian yang keduanya itu 70 ditambah dengan 800 ya. Kemudian yang ketiga ada 650 dengan 30 dan terakhir 30 dengan 650 ya. Ada yang tahu berapa hasilnya? Ya. Kita cek dulu. Ini ya, kalau misalkan kita jawab, ini itu sama ya hasilnya 800 dengan 70 gampang. 70 dengan 800 juga gampang ya. Semua hasilnya sama, yaitu berapa? 870. Yang bawah pun sama ya. Jelas ya? Tapi perhatikan deh, ada yang berbeda di sini. Betul, penempatannya ya. Yang pertama ini 800 dulu, baru tambah 70. Yang kedua 70 ditambah dengan 800, tapi hasilnya sama-sama 870. Nah, paham ya? Berbeda tempat penjumlahannya ya, posisinya, tapi hasilnya sama. Begitupun yang kedua, 650 dengan 30. Yang keduanya 30 dengan 650. Dia sama hasilnya, yaitu 680. Tapi di sini ada yang berbeda, yaitu penempatannya ya, atau kebalikannya. Ya, nah di sini pada sifat pengurangan operasi ya, atau penjumlahan operasi bilangan bulat, di sini berlaku yang namanya sifat komutatif atau kebalikannya. Ya seperti ini contohnya. Ya, 800 dengan 70 ya. Dia ya secara umum ini ya, ini sifat komutatif di mana A ditambah dengan B, maka hasilnya sama dengan B ditambah dengan A. Jelas ya? Di mana A dan B ini adalah bilangan bulat. Boleh positif, boleh negatif. Kan gitu ya? Gitu. Contoh misalkan di sini. Misalkan untuk A itu adalah 800 ya, saya ambil dengan yang nomor 1 ya. Untuk yang B ini adalah 70 ya. Perhatikan di sini adalah 800 ditambah dengan 70. Artinya ya, dia ini A ditambah dengan B ya. Dia akan sama ya. Dia akan sama dengan 70 ditambah dengan 800. Di sini B ditambah dengan A. Yaitu berapa hasilnya? Sama-sama berapa? 870. Paham ya? Ada yang disampaikan di sini ya. Kalau misalkan belum paham, belum mengerti, boleh ditanyakan ya, atau via telepon, via WhatsApp grup juga masalah. Ya, jelas ya. Dan sifat yang kedua, di sini ada sifat pengelompokan. Nah, ini dia sifat asosiatif atau pengelompokan. Di mana ya bentuk umumnya ini ya, dia ada 3. A ditambah B dengan C. Ya, ini yang pertama saya ambil B dan C-nya dulu, ini kerjakan, ditambahkan. Kemudian yang kedua A tambah B tambah dengan C. Contoh misalkan gini. Saya punya di sini A-nya itu misalkan 700 ya, B-nya itu misalkan 80 dan C-nya ini misalkan 12. Kan gitu ya. Nah, kita pakai sifat yang asosiatif di mana A ditambah dengan B tambah dengan C, kan seperti itu awalnya ya. Dia akan sama dengan A ditambah B tambah dengan C. Nah, kita kelompokkan dulu, kan seperti ini kan bertiga ya. Kalau ini sih gampang, A dengan B bisa langsung. Tapi kan kalau bertiga bisa A B C dulu ya. A B tambah C bisa B tambah C baru A ya. Kita kelompokkan, kita akan buktikan. Saya misalkan yang pertama itu saya pilih sesuai dengan sifat ya. Yang C dulu, B dengan C saya jumlahkan. Kemudian yang keduanya hasilnya dari A dengan B dulu. Ya, kita lihat, kita buktikan mana yang betul ya. Misalkan di sini A-nya itu 700 ditambah dengan B-nya itu 80 ditambah dengan 12. Ya, kasih kurung seperti ini. Yang A saya tambah 700 ditambah dengan B-nya itu 80 ditambah dengan 12. Nah, seperti ini ya. Tambahkan.
Kita jumlahkan. Di sini 700-nya kita tulis ulang, ditambah 80 dengan 12 berapa? 92. Ya. 700 dengan 80 apa? 780 ditambah dengan 12 kita tulis ulang. Seperti itu ya. Di sini hasilnya berapa? 792. Ya, dia akan sama dengan 792. Paham ya? Jelas? Pengelompokan. Ya, di sini kalian harus belajar nih yang banyak komutatif, asosiatif, nanti ada lagi adatif ya, dan lain sebagainya masih banyak. Ya, ini salah satunya yang harus kalian pelajari dulu ya. Nah, di sini ya, saya punya contoh soal ya, nanti silakan kalian kembangkan sendiri. Kalian buat seperti di gambar seperti ini ya, kelihatan? Nah, ini A, B, C ya, dimana cara pertama yaitu A plus B dulu ya, kemudian di kolom kedua B plus A gitu kan, ini B plus A seperti itu. Kemudian yang ketiganya di sini ada asosiatif, A plus B ditambah dengan C, yang terakhir A ditambah B plus C. Seperti ini ya, kita pengelompokan. Di sini ada komutatif dan pengelompokan. Seperti apa sih hasilnya, sama apa enggak? Nah, di sini ada soalnya. Misalkan A yang pertama 1, B yaitu negatif 6 dan C-nya negatif 11. Ya, nanti kalian kelompokkan mana yang termasuk bilangan mana yang bisa harus seperti komutatif dan asosiatif. Itu ya. Jelas ya? Paham? Oke. Kita lanjut. Yang kedua. Di sini saya punya contoh soal ya, kalau bisa kalian lihat ya. Yang pertama itu 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50. Nah, ini pertanyaannya berapa hasilnya? Ya. Yang kedua, kalau kita lihat ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 terus ditambah seterusnya ditambah lagi dengan 99. Ini bilangan apa nih? Kalau yang pertama mungkin bilangan asli ya, itu bilangan genap positif, dan yang kedua ini bilangan ganjil mungkin ya. Iya, bilangan ganjil 79. Ini berapa nih hasilnya? Bagaimana cara mencarinya? Sedangkan di sini di tengahnya ini ada bilangan yang tidak kita ketahui. Seperti ini. Ya, ini menariknya matematika. Yuk kita bongkar, kita bahas caranya seperti apa. Yang pertama dulu, saya tulis dulu soalnya di sini ya. Yang A, itu kan di sini ada 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan seterusnya ditambah dengan 48 ditambah dengan 49 ditambah dengan 50. Perhatikan, kalau kita simak di sini kita akan belajar mengelompokkan ya, mengasosiasikan ya, mengasosiatifkan. Lihat di sini. Kalau kita hitung dari awal 1 tambah 2 tambah 3, ini berapa di sini kan nggak tahu, tambah 48 tambah 49 tambah 50. Ini bisa seperti itu, cuman lama. Jelas ya? Cara mudah seperti apa, Pak? Oke, kita kelompokkan dulu ya. Yang pertama kita akan kelompokkan dari sini nih. 1 ya. 1 jika kita tambahkan dengan 50, dia hasilnya 51. Betul ya? Di sini hasilnya 51. Nggak ada lagi di sini. 2 kita tambahkan dengan 49. Hasilnya berapa sih? 51 juga. Betul ya? Wah, menarik nih. Ya, sudah 2 bilangannya kita jumlahkan hasilnya 51 sama. Ini yang ketiga nih. Kita jumlahkan lagi. Nah, berapa nih hasilnya? 3 dengan 48. 51 juga ya. Betul kan? Wah, berarti ini kemungkinan ya, semua bilangan jika kita tulis ya, hasilnya pun sama 51. Jelas ya? Paham? Nah, ada berapa pertanyaannya? Ada berapa 51-nya di sini? Kan gitu ya. Di sini kita lihat. Ini kan 50 nih. Karena kita jumlahkan menjadi A dan B menjadi 2, berarti di sini ya 50 kita bagi dengan 2, yaitu berapa? 25. Nah, berarti di sini ada barisan 25 ya, A plus B. Paham? Ya, A plus B-nya berarti di sini ada 25. 1 tambah 25
2 tambah 49, 3 tambah 48, 4 tambah 47, 5 tambah 46, seperti itu dan seterusnya. Berarti kalau kita jumlahkan semuanya ada 25. Nah, artinya ya, di sini 1 ditambah dengan 50. Nah, bisa kita buat seperti ini. Kemudian 2 ditambah dengan berapa? 49. Kemudian ditambah lagi 3 ditambah dengan berapa? 48. Atau mungkin kita tambah lagi, misalkan 4 dengan ditambah dengan 47. Nah, ya, dan seterusnya sampai ya. Kalau kita bagi 2 berarti 25 kita tambahkan dengan 26. Paham? Semuanya kalau kita total ada 51 ditambah dengan 51 ditambah dengan 51 ditambah dengan 51 ditambah dengan terus terakhir 51. Nah, ini 51 ini ya kita jumlahkan. Ada berapa nih 51-nya? Karena semuanya sama, berarti kita bisa kita kalikan ya. Gitu kan? Ini dia berapa? Sebanyak 25 kali 51. Gitu ya. Atau 51 kali 25 sebanyak 25 kali. Berapa hasilnya? Yaitu 1275. Paham ya? Seperti ini. Contoh yang kedua. Nah, cukup ya, saya buat di sini aja. Nah, di sebelahnya deh. Ini ya. Kelihatan kan? Sebentar. Kita fokuskan dulu. Nah, di sini ya. Di sini ada 1 ditambah dengan 3 ditambah dengan 1 ditambah dengan 3 dengan 5 ditambah dengan 7 ditambah dengan 9 ditambah dengan seterusnya ditambah lagi dengan sampai 99. Ini bilangan ganjil loh. Tuh kan 1, 3, 5, 7, 9, 11 kalau kita tuliskan, terus 13, 15 ya, 97, 99 sampai 99. Jelas ya? Kalau kita jumlahkan, bagaimana caranya? Ya, kalau kita mulai dari sini berderet terus itu kan lama ya, tapi bagaimana cara simpelnya? Yaitu dengan cara seperti ini. Kita buat. Nah, ya. Kita buat yang tadi. Artinya di sini 1 kita tambahkan dengan 99. Nah, udah kebayang belum? Ya, berarti kalau di sini 3 ya, ditambah dengan berapa nih? Sebelum 99. 98. Ganjil apa genap? Genap. Berarti bukan 98 yaitu 97. Jelas ya? Berarti angka sebelumnya di sini ada 97. Angka sebelumnya lagi berapa nih? Kemudian kita jumlahkan lagi dengan 7 ditambah dengan berapa? 90 berapa? 90. Sorry, ini 5 ya. Bukan 7. Nah, ini di 95 di sini. Ya. Terus ya, sampai berapa? Kita bagi 2 lagi. Ya. Berapa kita bagi 2? Kalau seandainya di situ 100 ya, kita bagi 2 menjadi 50 ya. Itu karena ganjil doang ya kan, ganjil genap bagi 2 50 kan. Nah, berarti di sini adalah 49. Gitu kan ganjilnya. 50 ganjil genap. Genap berarti 51. Betul? Nah, berapa nih? 100 ditambah dengan 100 ditambah dengan 100 ya. Ditambah lagi terus, tambah lagi dengan 100. Ada berapa banyak? Ya. Maka di sini 100 kita kalikan dengan 50. Maka sebanyak 5.000. Oke. Paham sampai sini? Ada yang ingin disampaikan? Ya. Nanti silakan diskusi, kita boleh via WA group, boleh via Japri, boleh kita ke sekolah langsung intern. Ya, di sini saya berikan lagi satu materi ya, satu tugas terakhir di mana kalian ya harus jawab ya, gitu kan. Seperti apa nih soalnya? Nah, gitu ya. Oh, ini untuk bilangan genap ya, bilangan campuran ya, ada ganjil.
ada bilangan negatif, ada bilangan positif. Yang pertama dulu deh. 1 dikurangi 2 ditambah dengan 3 kurangi 4 ditambah 5 kurangi 6 tambah 7 kurangi 8. Oh, ini mah gampang ya, semuanya berapa? Ya, seperti itu ya. Ini ada negatif 100 dikurangi dengan negatif 99 dikurangi dengan 98 gitu kan. Berarti ini berderetan ya. Ini berderetan dari negatif 100 ya sampai ke 0, kemudian masuk ke positif sampai ke 50. Ya, dijumlahkan itu berapa hasilnya? Paham ya? Silakan kalian cari teka-tekinya apa. Jadi ada dua teka-teki dari saya, 2 tugas dari saya. Satu yang pertama ini, nah soal yang pertama, ini yang soal yang kedua. Gampang ya? Nanti silakan untuk dikumpulkan. Boleh ke sekolah langsung sekaligus kita belajar langsung ya. Boleh via Japri, via WA Group. Saya sudah sediakan link untuk pengumpulan tugas. Silakan pilih mau yang mana. Paham ya? Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.